Pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimalnya efisiensinya. Yang berikut terdapat karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Poin penting dalam karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu: yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Yang berikut permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Perusahaan secara individu harus menerima harga tersebut sebagai harga jual dikarenakan jumlah barang perusahaan relatif sangat kecil dibanding barang pasar, sehingga berapapun barang yang dijual perusahaan, maka harga relatif tidak berubah, sehingga kurva permintaan yang dihadapi perusahaan secara individu terbentuk garis lurus horizontal. Hasil penjualan marginal, rata-rata, dan total. Di sini terdapat 3. Yang pertama, hasil penjualan rata-rata. Yang kedua, hasil penjualan marginal. Dan yang ketiga, hasil penjualan total. Berikutnya, maksimum keuntungan jangka pendek terdapat 2, yaitu yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total, dan yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Operasi perusahaan industri dalam jangka panjang. Yang pertama, perubahan akibat kenaikan permintaan. Yang kedua, perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Keuntungan jangka panjang. Dua keadaan yang baru saja diuraikan di atas menunjukkan bahwa di dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan luar biasa atau melebihi nol. Dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja. Kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Yang pertama, biaya jangka panjang yang tidak berubah. Permintaan dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Pada akhirnya, interaksi di antara permintaan yang telah mengalami perubahan dengan penawaran yang menyesuaikan dengan perubahan permintaan tersebut akan menyebabkan harga tetap. Yang kedua, biaya jangka panjang semakin meningkat. Pada umumnya di dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami kenaikan biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh harga-harga faktor produksi yang semakin bertambah. Yang ketiga, biaya jangka panjang yang semakin menurun. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Struktur pasar yang sangat bertentangan ciri-cirinya dengan persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Analisis mengenai pemaksimuman keuntungan di pasar persaingan sempurna dalam perusahaan monopoli menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama dengan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total.
Yang kedua, dengan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Bagian yang pertama, faktor-faktor yang menimbulkan pasar persaingan monopoli. Monopoli bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan lain menganggap tidak menguntungkan untuk masuk pasar atau memang terhalang atau dihalang-halangi masuk pasar. Halangan masuk pasar disebut dengan istilah barriers to entry yang dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama alasan teknis, yang kedua perusahaan yang memiliki daya monopoli karena kemampuan teknis disebut perusahaan monopoli alamiah. Bagian yang kedua, karakteristik pasar persaingan monopoli. Ciri-ciri monopoli yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak menggunakan barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Bagian yang ketiga adalah permintaan dan penerimaan perusahaan monopoli. Dalam pasar monopoli terhadap output perusahaan merupakan permintaan industri. Karena itu, perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah output. Posisi perusahaan monopolis adalah penentu harga. Dengan demikian, kurva permintaan yang dihadapi monopolis adalah juga kurva permintaan pasar atau industri. Penerimaan marginal perusahaan monopoli lebih kecil dari harga jual. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan dan memaksimalkan keuntungan jangka pendek pasar monopoli. Dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, dua cara akan digunakan, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan secara grafik. Untuk masing-masing cara ini akan ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan. Yang pertama, biaya total dan hasil penjualan total, dan yang kedua, biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Sebelum melaksanakan hal-hal tersebut, terlebih dahulu akan dilihat hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksikan, dan implikasi dari sifat hubungan tersebut kepada hasil penjualan total. Dan keseimbangan dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang pasar monopoli. Perusahaan monopoli tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan jangka panjang. Selama dalam jangka pendek memperoleh laba maksimum dalam pasar persaingan sempurna, laba supernal akan menarik perusahaan lain untuk masuk di dalam industri, sehingga dalam jangka panjang perusahaan hanya menikmati laba normal saja. Hal tersebut tidak berlaku dalam pasar monopoli. Hambatan untuk masuk menyebabkan perusahaan monopoli mampu menikmati laba supernormal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan monopoli akan kehilangan laba supernormal jangka panjang bila tidak mampu mempertahankan daya monopolinya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan monopoli dan diskriminasi harga. Sifat permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri itu sangat berbeda. Penentuan harga di setiap pasar. Yang pertama, pasar dalam negeri yang kurva permintaan dan hasil penjualan marginal adalah seperti ditunjukkan dalam grafik pasar dalam negeri. Yang kedua, pasar luar negeri yang kurva permintaan dan hasil penjualan marginal adalah seperti ditunjukkan dalam grafik pasar luar negeri. Secara syarat diskriminasi harga, yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya dan melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut.
Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap rasional atau konsumen. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Yang kedua, kebijakan diskriminasi oleh jasa-jasa profesional. Yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga pasar internasional. Monopoli alamiah atau natural monopoli, perubahan memiliki daya monopoli alamiah atau natural monopoli disebut monopolis alamiah. Biaya sosial atau keburukan monopoli, beberapa dampak dari adanya monopoli dialami masyarakat atau biaya sosial antara lain. Yang pertama, hilang atau keburukannya tingkat kesejahteraan konsumen. Yang kedua, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan perusahaan monopoli. Adanya biaya sosial monopoli menyebabkan timbulnya upaya pengaturan monopoli dan pembatasan perusahaan monopolis. Dengan adanya pengaturan, monopoli dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pengendalian harga. Yang kedua, pajak lumsum. Yang ketiga, pajak per unit. Yang keempat, diskriminasi harga. Penjelasan yang kedua tentang monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Dalam monopoli, terdapat kemungkinan berlakunya keadaan berikut. Harga akan lebih tinggi, jumlah produksi lebih rendah, dan keuntungan lebih besar daripada di dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa peran monopoli dan kesejahteraan masyarakat terlihat dari: 1. Keuntungan monopoli, ada kemungkinan tetap bisa dinikmati produsen monopoli dalam jangka panjang. 2. Volume produksi lebih kecil dari volume output yang optimum. 3. Adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan buruh diupah lebih rendah daripada sumbangannya dalam bentuk output. Cara-cara mengatasi efek negatif monopoli: A. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri dengan undang-undang. B. Pemerintah mendirikan perusahaan tanding. C. Membuka keran impor. D. Membuka ketentuan khusus terhadap operasi perusahaan monopoli sehingga menjadi P sama dengan MC. Monopoli tidak selalu bank. A. Sejarah menunjukkan justru perusahaan monopolilah yang menunjukkan suatu dinamika untuk berkembang lebih besar karena keuntungan monopoli bisa digunakan untuk tujuan-tujuan penelitian dan pengembangannya yang kemudian diikuti dengan inovasi dalam teknologi.